Pak, nggak kasar, Pak. Pak, nggak kasar, Pak. Nggak kasar, Pak. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya fungsi APRI, teman-teman. Halo semua, kembali lagi bersama kami TNT, seorang titisan netizen yang akan mewakili seluruh emosi dan kemarahan-kemarahan kalian semua pada sosial media. Dan pada pembahasan kali ini, cukup membuat kita semua khawatir dengan masa depan negeri ini. Dengan masa depan tanah air kita yang dikabarkan akan bubar di tahun 2030. Bre, ini bukan kata-kata gua, Bre. Ini bukan kata-kata gua. Ini kata-kata langsung dari presiden kita saat ini, Prabowo Subianto. Lu lihat aja deh, Kita sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Lu kebayang gak, Bre? Indonesia bubar 2030. Sebelum kita masuk ke Indonesia emas 2045, kita bubar dulu 2030. By the way, buat yang belum tahu, terdapat sebuah perdebatan di sosial media yang menolak keputusan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang TNI. Nih ya bre, kalau lu masih belum paham kenapa Undang-Undang TNI direvisi dan sebagainya, singkatnya seperti ini. Peraturan dan Undang-Undang TNI yang kita ketahui sekarang ini, itu tidak memperbolehkan TNI untuk ikut campur dalam urusan kepemerintahan. Nih ya bre. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, menegaskan prajurit aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain harus pensiun dini atau mundur dari dinas aktif. Intinya bre, kalau mau masuk ke dalam kepemerintahan, kementerian dan sebagainya, tidak boleh ada hubungannya dengan TNI. Tidak boleh, nggak boleh. Akan tetapi nih bre, entah ada alasan apa, pemerintah secara tiba-tiba merevisi Undang-Undang TNI tersebut sehingga yang semula TNI tidak bisa ikut campur dalam urusan kepemerintahan, sekarang malah bisa menjabat lagi. Ya, katanya sih untuk meningkatkan kinerja TNI ya, meningkatkan kinerja. Tapi kan kita nggak tahu nih maksud terselubungnya apa, kita nggak tahu nih. Sampai di sini, mungkin kalian berpikir bahwa masalah ini ialah masalah sepele yang dapat kita hiraukan begitu saja. Enggak bre. Ini masalah serius, bre. Serius banget, ini masalah serius. Kenapa serius? Kenapa kita harus tolak revisi undang-undang ini? Karena dikhawatirkan revisi undang-undang ini dapat mengembalikan dui fungsi ABRI yang telah terjadi 30 tahun yang lalu. Ya, lu kalau misalnya nggak tahu apa itu dui fungsi ABRI, lu bisa nonton video ini aja. Penjelasannya singkat dan padat. Bro, jelasin ke gua kenapa duit fungsi itu sangat berbahaya. Rumit atau sederhana? Sederhana. Di satu perusahaan ada 15 divisi, marketing, SR, produksi, distribusi, keuangan, dan lain-lain. Posisi ketua divisinya kosong, belum ada yang isi. Terus perusahaan itu mau hire orang, tapi CEO merubah kualifikasi yang bisa jadi ketua divisi. Syaratnya hanya satu, sedang menjabat satpam di perusahaan itu. Lah, kok satpam? Kenapa lu heran? Ya heran lah. Emang satpam bisa jadi ketua divisi marketing, SR, produksi, dan lain-lain tadi? Taruhlah bisa. Masih sedikit heran sih. Kan kompetensinya juga beda, alat kerjanya juga beda. Nah, fun fact-nya, mereka akan jadi ketua divisi tapi juga akan tetap jadi satpam. Gimana? Makin pusing kan? Ya lu mikir aja, mana bisa ngerjain dua tugas yang sangat berbeda kayak gitu. Apanya yang nggak bisa di perusahaan itu? Aturannya tinggal diotak-atik. Gimana kebutuhan? Kalau gitu bisa hancur tuh perusahaan. Kata para penjilat sih enggak. Justru dengan diisi satpam, perusahaan akan semakin kuat. Kuat ndasmu. Dan sambil kerja sebagai ketua divisi, mereka akan tetap membawa pentungan. Wah, gimana nasib para karyawan di sana nanti? Tertekan banget dong. Ngelawan dikit bisa diketok. Masih standar sih diketok. Kalau masih ngelawan, bisa jadi hilang tuh karyawan. Waduh, ngeri banget. Oh ya, satu lagi. Perusahaan itu pernah melakukan hal yang sama 30 tahun yang lalu dan perusahaan itu hancur. Lebih bodohnya lagi, mereka ingin mengulanginya. Bahaya nggak?
Bahaya. Bahaya banget. Bahaya. Dan lu kebayang nggak? Ketika lu memiliki hak untuk bersuara, untuk berpendapat, memiliki hak untuk merubah masa depan bangsa, seketika lu hilang, bre. Hilang dari bumi. Bukan hilang sih. Sengaja dihilangin. Lu paham kan? Di mana demokrasi kalau seperti itu? Di mana demokrasi? Anyway, setelah dikeluarkannya revisi undang-undang tersebut, tentu saja dong banyak orang-orang yang menghujat. Tentu saja, itu udah pasti. Nih ya bre, orang-orang itu sampai masuk ke dalam rapat resmi DPR hanya untuk menolak revisi undang-undang. Dan mereka juga gak hanya menolak revisi undang-undang tersebut, mereka juga mempertanyakan kenapa rapat tersebut diadakan secara tertutup. Kan kita rakyat juga berhak tahu. Kita rakyat loh, bagian dari negara. Masa gak layak untuk tahu hal tersebut? Tutup apa ibu? Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Yang kami yang ingin dihormati, tapi justru menyakit. Kan? Ricu banget. Dan orang-orang yang menerobos ke dalam rapat DPR tersebut itu juga bukan orang sembarangan, bre. Bukan orang sembarangan. Mereka itu adalah perwakilan koalisi masyarakat sipil. Mereka itu ada perwakilan kita, bre. Perwakilan masyarakat. Masa sih nggak bisa masuk? Masa sih diusir kayak gini? Nih ya bre. Wajar nggak sih kalau kita berpikir ada sesuatu yang disembunyikan? Rapat tertutup, koalisi masyarakat nggak bisa masuk. Wajar nggak sih? Wajar nggak? Dan setelah kericuhan yang terjadi, keluarlah sebuah video dari the father of YouTube Indonesia, Deddy Corbuzier, yang pada saat ini telah menjadi staf sus atau staf khusus Kementerian Pertahanan atau Menhan. Bre, ini gua gak tahu ya, bre. Ini gua gak tahu. Kalau terjadi pada lulu semua, gua gak tahu. Tapi nih ya, bre, Mas Deddy Corbuzier ketika dia diangkat menjadi staf khusus Kementerian Pertahanan, itu pandangannya udah beda, bre. Beda. Pandangannya itu bukan lagi tertuju pada kaum-kaum seperti kita ini, kaum-kaum masyarakat sipil. Pandangannya itu udah pandangan penguasa, pandangan elit global. Ini video agak berbeda dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sebenarnya ada beberapa perkataan dari Mas Deddy Corbuzier yang sebenarnya itu melenceng dari fakta-fakta yang ada. Nih ya bre, ada salah satu tweet dari Remo TV yang menjelaskan apa-apa yang melenceng dari fakta-fakta yang ada. Nih bre, sekelompok orang dalam video itu bukanlah orang tak dikenal, melainkan perwakilan koalisi masyarakat sipil. Ya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, mereka itu adalah perwakilan koalisi masyarakat sipil. Ya, yang artinya mereka itu kredibel. Mereka itu dapat dipercaya, bre. Dengan menyebut mereka orang tak dikenal, Deddy meremehkan dan mengecilkan peran masyarakat sipil. Seolah-olah kritik terhadap RUU TNI ini datang dari pihak yang tidak kredibel
atau tidak punya kepentingan untuk memperjuangkan demokrasi. Ya, pandangannya udah beda, bre. Pandangan Mas Dedi itu udah beda. Pandangannya itu bukan mengarah kepada masyarakat sipil. Pandangannya itu udah pandangan elit global. Dan dalam video tersebut juga, Mas Dedi juga mengatakan bahwa tidak ada pembahasan mengenai dui fungsi sebagainya. Tapi gini, gue mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu Akan tetapi nih bre, dalam naskah akademik RUU TNI itu menuliskan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan Panglima tertinggi berwenang menempatkan prajurit aktif TNI pada kementerian lembaga lain. Yang artinya nih bre, ini tidak jauh beda dengan dui fungsi. Pemerintah itu bisa saja menempatkan TNI di mana saja dan kapanpun, termasuk di pemerintahan. Anyway, pembahasan kita cukup sampai di sini saja. Bre, ini gue gak bisa berkata-kata lagi, bre. Gue khawatir dengan masa depan yang terjadi jika revisi undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang. Khawatir. Kita bersuara gak bisa sebebas ini lagi. Kita berpendapat gak bisa sebebas ini lagi. Demokrasi di mana? Kalau seperti itu, di mana? Ya udah. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kami dari TNT undur diri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.